Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, bagaimana nih simulasi kalian para peserta KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2024 pagi ini? Nah, di sini Bimbingan Belajar Ar-Rayhan akan membahas soal simulasi KSM 2024 tanggal 30 Juni 2024 dari nomor 1 sampai dengan 25. Nah, seperti yang kalian nonton di video sebelumnya, itu kan ada beberapa yang sama persis tetapi ada juga yang berbeda. Jadi kali ini kita akan bahas semua ya, dari yang sama itu maupun yang berbeda itu. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan informasi terkait tentang KSM 2024 dan juga tentang prediksi soal KSM Matematika Terintegrasi tahun 2024 dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Kalau misalkan sudah, jangan lupa berlangganan juga ya. Nah, di sini kalau misalkan kalian lagi nyari prediksi soal dan pembahasan KSM 2024 tingkat MI Kabupaten untuk yang Matematika Terintegrasi lengkap dari nomor 1 sampai dengan 25 sesuai dengan kisi-kisi, kami menyediakannya dengan harga cukup murah, yaitu 60.000 saja khusus 100 orang pembeli pertama. Jadi kalau misalkan kalian belum memilikinya, yuk buruan miliki sekarang agar persiapan menghadapi tanggal 3 Juli nanti itu semakin matang. Oke, silahkan hubungi Mimin di 0878 6062 2162. Jadi kita mulai saja untuk pembahasan kita dari soal nomor pertama ya. Di sini ini sama persis dengan video sebelumnya. Waktu di negara A lebih awal 120 menit dibanding negara B. Waktu di negara C lebih awal 180 menit dibanding negara B. Jika saat ini di negara A menunjukkan pukul 16.30, pada saat yang sama menunjukkan jam berapa di negara C. Nah, dikatakan di soalnya bahwa negara A itu 2 jam lebih awal. Jadi 120 menit itu adalah 2 jam. Kemudian untuk yang negara C katanya 3 jam lebih awal. Jadi kalau misalkan lebih awal berarti dia lebih duluan ya jamnya. Maka dari itu untuk mendapatkan waktu di negara B, maka kita harus kurangin dengan 2 ya, agar bisa mendapatkan waktu di kota B. Maka kita dapat 14.30 di kota B. Karena C lebih awal 3 jam, maka kita harus jumlahkan dengan 3 untuk mendapatkan waktu di negara C. Maka kita dapat waktu di negara C adalah 17.30 atau setara dengan 5.30 sore. Maka jawabannya adalah yang D. Kita lanjut di nomor 2, ini Siddiq benar, Fatona adalah sama kayak kemarin, jawabannya cerdas. Oke, kita lanjut untuk nomor 3. Di sini soalnya yang berbeda ya. Jadi kita akan bahas 3, 4, 8, 17, 33. Jadi ini cukup rumit. Jadi caranya perhatikan angka pertama yaitu 3. Nah, angka kedua ternyata bisa kita peroleh dengan memanfaatkan angka pertama yaitu 3 ditambahkan dengan 1 berpangkat 2. Nah, 3 tambah 1 berpangkat 2 berarti kan 3 tambah 1 ya, hasilnya adalah 4. Maka mendapatkan suku kedua. Nah, untuk mendapatkan suku 3, maka caranya juga sama. Kita memanfaatkan suku sebelumnya. Berarti kita manfaatkan angka 4-nya tadi. Berarti di sini 4 ditambahkan dengan 2 pangkat 2. Nah, jadi berjalan ya di sini angkanya. Kemudian di sini kita hitung 4 tambah 2 pangkat 2 adalah 4. Kemudian dapatnya adalah 8. Ini adalah suku ketiga. Cocok ya. Kemudian untuk mendapatkan suku keempat, kita sekali lagi akan menggunakan suku ketiganya ya. Jadi 8 ditambahkan dengan angkanya berjalan. Tadi 1, 2 dan kali ini adalah 3. Berarti 3 pangkat 2. Berarti kan sini 8 tambah 9 dapatnya 17. Cocok ya untuk mendapatkan suku keempatnya. Lanjut untuk mendapatkan suku kelima, itu caranya juga sama, 17 ditambahkan dengan 4 pangkat 2. Berarti kan 17 tambah 16 hasilnya 33. Cocok. Kita lanjut, berarti untuk mendapatkan suku ke-6 caranya juga sama, 33 ditambahkan dengan 5 pangkat 2. Berarti kan 33 ditambahkan dengan 25 itu hasilnya berapa? 58. Ini adalah lanjutannya. Nah, ternyata di sini kita lihat ada 2 yang jawabannya 58, maka kita harus lanjut untuk suku ke-7 itu 58 tambah dengan 6 pangkat 2. Berarti 58 ditambahkan dengan 36. Coba kita jumlahkan ya. 58 tambah 36 itu ternyata adalah 4, ingat 1. Oh, 94. Maka di sini kita sudah dapat jawabannya 58 dan 94 jawabannya. Maka jawaban yang benar adalah opsi yang D. Seperti itu. Kalau misalkan belum paham, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Di sini cukup mudah ya. Di sini dia tambah 3. Ini tambah 4, ini tambah 5, ini tambah 6, ini tambah 7. Berarti kan harus tambah 8. Tambah 8 berarti kan dapatnya berapa? 54. Kemudian tambah 9 dapatnya 63. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 5. Ini sama persis dengan kemarin. Kalau menurut Mimin masih jawabannya adalah musik ya. Kita lanjut untuk yang soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian lagi nyari pembahasan soal tahun lalu untuk IPA terintegrasi MTS, IPS terintegrasi untuk yang MTS juga, kemudian ada untuk IPA tahun 2023 Kabupaten, itu ada juga, dan juga pembahasan tingkat provinsi dari MI Matematika Terintegrasi tahun 2023 itu ada. Harganya masih promo, hubungi di nomor Mimin yang tadi ya kalau misalkan kalian tertarik untuk membeli PDF pembahasan ini.
Oke, kita lanjut untuk soal nomor 6. Di sini kita lihat ini sama persis dengan kemarin ya. Jadi yang ditanya adalah lawan kata sia-sia. Jadi masih sama, jawabannya adalah yang bermanfaat. Kemudian untuk nomor 7 di sini kita lihat ini sama persis dengan kemarin. Kalau misalkan kalian bingung, di sini yang 2 bulannya diabaikan ya. Kenapa diabaikan? Karena ini fokusnya adalah per jam aja. Jadi selama 2 bulan itu dia hanya kerjanya 20 jam aja. Jadi nggak usah terlalu pedulikan dengan 2 bulannya itu. Kemudian di sini kita tinggal kali ya, 250.000 dikalikan dengan 20, maka dapatnya adalah 5 juta. Tetapi bukan ini yang diterimanya, karena kita harus memberikan 10% penghasilannya itu kepada lembaga privat. Ini dikurangi dengan 10%-nya. 10%-nya adalah berapa? 10%-nya itu tinggal coret 1 dapat 500.000. Maka di sini kita kurangin aja, dapatnya 4.500.000 untuk penghasilan yang diterima oleh si Andi ini. Maka jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 8 di sini A sama dengan 2, B sama dengan 4A, B tambah 2C sama dengan 14, maka berapakah nilai A tambah B tambah C? Nah, kalau misalkan kita punya A sama dengan 2, kita substitusikan ke sini, B sama dengan 4A, kita hitung ya, berarti 4 dikaliin dengan 2. Nah, kalau misalkan kalian agak bingung penulisannya ini, 4 kali 2 kayak begini, maka di sini kita dapat B-nya adalah 8. Nah, kita sudah dapatkan B-nya 8, A-nya sama dengan 2. Coba substitusikan ke sini agar mendapatkan nilai C. Maka di sini B tambah 2C itu sama dengan 14. Berarti kan 8 tambah 2C itu sama dengan 14. Berarti 2C yang ininya pindah ke ruas kanan menjadi pengurang, berarti 14 kurang 8. 2C sama dengan 6, C-nya sama dengan 3. Nah, berarti kan sekarang sudah dapat nih semua nilainya ya. Maka di sini coba kita hitung. Kalau misalkan ditanya adalah A tambah B tambah C, berarti kan 8 tambah 2 tambah 3, jawabannya adalah 13. Jawabannya yang tepat adalah opsi A. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut di nomor 9. Diketahui pertidaksamaan Y lebih besar dari 3X kurang 2 dan 3X lebih besar dari 6. Manakah di antara pilihan jawaban berikut yang memenuhi pertidaksamaan berikut? Nah, berarti di sini kita peroleh bahwa 3X itu lebih dari 6 dan di sini ada 3X juga. Maka coba ganti aja langsung dengan angka 6. Karena di sini sama-sama lebih dari tandanya, maka nggak masalah untuk disubstitusi. Maka kita dapatkan Y lebih besar 3X kurang 2. Kita ganti 3X-nya dengan 6, berarti Y lebih besar dari 6 kurang 2. Dapat Y lebih besar dari 4. Jawabannya adalah A. Kalau misalkan kalian punya pendapat yang berbeda untuk nomor 9 ini, silahkan komen di bawah ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Di sini AB sama dengan 18B. Maka kita bisa simpulkan bahwa di sini kan sama-sama B. Maka angka yang di depannya B itu adalah nilainya A. Nah, karena posisinya sama ya, kita simpulkan bahwa nilai A-nya adalah 18. Kemudian kan di sini B belum didapat ya, maka di sini kita gunakan persamaan kedua. A tambah B sama dengan 27, sedangkan 18 itu adalah nilai A, berarti 18 tambah B sama dengan 27, berarti B-nya sama dengan 27 kurang 18, dapat B-nya sama dengan 9. Maka dari itu yang mana pernyataan yang benar di sini? Tentu yang ini salah ya, karena nilai A-nya bukan 9, B-nya bukan 18. Kemudian kita cek, oh, kalau misalkan dikurangi, kan yang besar ini 18 ya, berarti A kurang B harusnya jadi 18 kurang 9, jawabannya adalah 9. Berarti yang jawaban benar adalah A. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Nomor 11 masih sama kayak kemarin. Di sini 6 jam yang mirip M, berarti dikalikan ya, 6 kali M. Kemudian ini P-nya itu 5, berarti tambah 5P. Maka jawabannya A. Lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 12, hijau, mentah, merah, titik-titik. Kalau menurut Miming, karena ini mentah itu berkaitan tentang buah, maka warna ini juga harus berkaitan dengan buah. Tentu kalau misalkan buah itu berwarna merah, maka yang cocok adalah yang ranum. Ranum itu kata lain dari matang ya, maka jawabannya adalah yang A. Kalau merona ini kurang pas karena tidak berhubungan dengan buah, maka yang lainnya itu juga salah. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Diketahui 3Y tambah X sama dengan 13, 2X tambah 2Y sama dengan 14, maka berapakah nilai X tambah Y? Untuk mendapatkan X tambah Y, kita fokus di satu persamaan ini aja. Kenapa? Karena ini kalau misalkan difaktorkan, ini kan sama-sama 2 ya, di depannya X dan Y. Maka bisa kita faktorkan menjadi 2 dalam kurung X tambah Y menggunakan sifat distributif. Kemudian kalau ditanya X tambah Y aja, ini kan ada pengali ya, ada pengali di antaranya. Lawan dari kali kalau dipindahin tentu jadi pembagi. 14 bagi 2 dapat X tambah Y sama dengan 7. X tambah Y sama dengan 7, jawaban yang benar adalah A. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 14. Liliana Natsir dan Tontowi Ahmad menjadi kembangan bangsa setelah mendapat medali emas ganda campuran di Rio de Janeiro. Begitulah. Pada tahun 2016, mereka berhasil menjawab keraguan terhadap dirinya di mata dunia. Lawan kata keraguan adalah titik-titik. Jadi lawan kata ragu itu adalah yakin. Jadi kalau misalkan kalian punya pendapat berbeda, silahkan ya komen di bawah. Kita lanjut nomor 15, 32, 27, 4, 24, 19, 4, 16, titik-titik.
Nah, untuk soal ini lompat-lompat ya gini. Jadi caranya dia lompat-lompat 3 ini dikurangin 8. Ini kemudian dikurangin 8. Sorry, kurang 8 nih, kurang 8 kayak gini. Nah, kemudian untuk yang 27 juga lompat-lompat, 27 lompatnya ke 19 dikurangin 8 juga. Berarti kurangin 8 berikutnya adalah 11 ya. Ini kalau misalkan kita kurangin dapatnya 11 di sini karena 19 kurang 8 dapatnya 11. Kemudian untuk 4-nya ini, 4-nya enggak goyang-goyang, enggak berubah-berubah. Jadi di sini tetap 4, maka di sini tetap 4. Jawaban yang benar adalah B. Paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu kalau misalkan kalian para peserta KSM tingkat MTS bidang matematika terintegrasi dan penasaran bagaimana sih model kira-kira KSM-nya nanti, kami menjual prediksinya. Jadi sekali lagi ini tetap prediksi ya, nggak 100% keluar. Yang penting kalian punya gambaran bagaimana sih KSM-nya nanti. Harganya 60.000, hubungi Mimin di 0878 6062 2162. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 16 kita baca ya soalnya 68, 61, 4, 34, 27, 4, 17 ini sama persis kayak kemarin. Jadi caranya ini dibagi 2, dapatnya yang ini lompat 2. Jadi kalau dibagi 2 dapatnya 17. Nah, untuk mendapatkan yang sampingnya itu kemarin kan Mimin pakai cara yang cukup rumit. Ternyata ini caranya bisa juga dikurangi 7 aja. Di angka sebelumnya ini kurangi 7. Tentu ini juga dikurangin 7, dapatnya di sini adalah angka 10. Sedangkan angka 4-nya ini setiap 3 angka dia tetap 4, maka di sini 4. Jawaban yang benar adalah A, 10 dan 4. Kita lanjut 17. Masa kemasan Islam terentang antara abad ke-8 hingga 16 menunjukkan bahwa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Salah satu bidang penting adalah kedokteran Islam yang metode pengobatannya mendekati kedokteran modern yang kini kita miliki. Lawan kata modern adalah titik-titik. Jadi kalau menurut Mimin jawabannya lawannya itu adalah tradisional. Yang lain itu kurang tepat. Kalau misalkan kalian punya pendapat yang berbeda, silahkan komen di bawah. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Yuk kita baca dulu soal nomor 18 bersama-sama. Ibnu Tufail adalah seorang pemikir dan penulis yang handal. Karyanya yang terkenal adalah Hayy bin Yaqzan, yaitu sebuah roman filosofis dan novel alegoris yang diilhami oleh Avicennisme dan Sufisme. Karya beliau tersebut sangat populer di abad ke-17 dan ke-18, serta memiliki pengaruh yang signifikan pada sastra Arab dan Eropa. Arti kata signifikan pada kalimat di atas sama dengan titik-titik. Jadi yang tepat adalah berdampak ya, yang sangat mirip dengan signifikan. Yang lainnya itu kurang pas. Kita lanjut nomor 19, ini masih sama kayak kemarin jawabannya tahun ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini menyimpan 1/4 dari penghasilan ini juga sama kayak kemarin. Kalau misalkan kalian penasaran, kalau misalkan harta full itu 1 ya, kita anggap sebagai 1. 1/4 itu kalau kita ubah ke dalam bentuk desimal jadinya adalah 0,25. Nah, kayak gini kita kurangi dengan 0,25 tambah 0 aja supaya dia jadi 3 angka sesuai dengan pilihan jawabannya. Nah, selanjutnya di sini 2,5%. Kalau misalkan kita mau ubah ke dalam bentuk per 100 jadinya kan 2,5 per 100. Kalau dikaliin dengan 10 atas dan bawah, apa yang terjadi? Maka jadinya adalah 25 per 1000. Nah, ini kalau misalkan diubah ke dalam bentuk desimal jadinya 0,025. Maka ini kita kurangi dengan 0,025, dapatnya berapa? Di sini kalau dikurangin dapatnya 0,750, kurangin dengan 0,025, kita kurangin dapatnya 0,725. Jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya, di sini Mimin perkenalkan ya, kami menyediakan modul agama Islam persiapan KSM 2024 yang sesuai dengan kisi-kisi resmi. Jadi ini bisa digunakan untuk yang mapel matematika terintegrasi, entah itu individu maupun yang bergu. Ini cocok banget di MI, MTS, dan MA, tinggal sesuaikan dengan kisi-kisi kalian, mana materi yang masuk dan mana yang tidak. Kalau misalkan kalian ingin membelinya, harganya itu cukup 120.000 saja, lagi promo sampai dengan pelaksanaan KSM nanti. Yuk miliki sekarang dan persiapkan dirimu menjadi sang juara tahun ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. 1, 2, 5, 4, 7, 6, 9. Kira-kira lanjutannya apa? Nah, untuk mendapatkan jawaban yang titik-titik di sini, ini kan lompatnya kalau misalkan kita buat lompat-lompat 2 seperti ini, perhatikan 2 ke 4 itu tambah 2, 4 ke 6 itu tambah 2, tentu 6 ke berikutnya itu tentu ditambah 2. Jadi jawabannya ini 8 jelas. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut nomor 22. Para ahli ekonomi berargumen bahwa kompleksitas produk yang dihasilkan suatu negara menentukan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Ketika sebuah negara memiliki ekspor dengan kompleksitas produk yang tinggi, maka pertumbuhan ekonominya lebih cepat karena nilai tambah yang dihasilkan lebih tinggi. Oleh karena itu sangat penting bagi negara untuk melakukan pengembangan produk ekspor. Kata kompleksitas bermakna sama dengan titik-titik. Kompleksitas itu kan sebenarnya kerumitan ya, keruwetan dari suatu bahan sebenarnya. Tetapi di sini tidak ada kerumitan ya. Yang cocok mungkin yang tentang ekonomi itu mungkin semakin canggihnya suatu barang, semakin tinggi juga pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi kalau menurut Mimin, yang paling cocok itu adalah canggih. Kalau praktis itu malah lawannya. Jadi kompleks itu lawannya praktis. Kemudian mudah juga lawannya
itu kompleksitas, keindahan juga kurang cocok. Jadi ya mungkin jawabannya D. Tetapi kalau misalkan kalian punya pendapat yang berbeda, silahkan komen di bawah ya. Silahkan kita diskusi di kolom komentar. Kita lanjut nomor 23, kilometer jarak, detik, tentu, waktu. Jawabannya C. Kita lanjut ke nomor 24, ini sama persis dengan kemarin, jadi kita fokus aja di pertanyaannya, arti kata virtual. Jadi yang memiliki makna yang sama dengan virtual adalah maya. Jawabannya adalah C. Lanjut nomor 25, bila X adalah 0,55% dari 3,13 dan Y adalah 3,13% dari 0,55, maka mana hubungan yang tepat? Jadi ini soal berbeda, jadi kita bahas. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, perhatikan ini 0,55% ya, 0,55% dikalikan dengan 3,13. Kemudian ini nilainya yang satunya berarti kan Y sama dengan 3,13% dikalikan dengan 0,55. Nah, di sini perhatikan, di sini ada 0,55 keduanya, 3,13 di keduanya, ada persen di keduanya. Karena semua penghubungnya adalah kali, maka nilai X kita simpulkan bahwa sama dengan Y, maka jawabannya adalah D. Paham ya? Jadi ini karena penghubungnya adalah kali semua, maka kalau dia unsurnya sama, maka nilainya tentu juga sama. Nah, itu dia tadi pembahasan nomor 1 sampai 25. Bagaimana jawaban kalian? Apakah sama atau tidak dengan mimin yang bahas pada video kali ini? Kalau misalkan berbeda, silahkan komen di bawah ya. Jadi kalau misalkan kalian para pejuang KSM Matematika Terintegrasi, entah itu MI, MTS, ataupun MA, dan penasaran prediksi soal kami, jangan lupa untuk menonton video-video kami ya. Jadi kalau misalkan kalian juga lagi nyari soal-soal dan pembahasan tahun lalu, kami juga menyediakannya. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.